أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم كثيرا وبعد. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang Qismatut Tarikah, halaman 62. Halaman 62. Qismatut Tarikah. Qismatut tarikah, yakni maknanya adalah pembagian harta peninggalan si mayit. Qala rahimahullah, ba'da ikhraji ma yata'allaqu bitarikati min al-huquqi al-muqaddamati 'ala al-irthi wa ba'da qismatil mas'alati wa bayani sahmi kulli warithin la budda min ma'rifati hissatihi min at-tarikati allati tuqabilu sahmahu. Setelah mengeluarkan apa yang berkait dengan harta peninggalan dari hak-hak yang harus didahulukan sebelum warisan, ini sudah lewat di awal-awal. Setelah mengeluarkan biaya yang berkait dengan harta peninggalan dari hak-hak yang wajib didahulukan sebelum harta waris dibagi, wa ba'da qismatil mas'alati, dan juga setelah masalah dibagi, wa bayani sahmi kulli warithin, dan juga setelah penjelasan tentang saham setiap waris, maka langkah berikutnya adalah la budda min ma'rifati hissatihi, harus mengetahui hissatihi, bagian setiap ahli waris dari warisannya, allati tuqabilu sahmahu, yang selaras dengan saham yang ia dapatkan. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan tentang bagian harta ahli waris berapa. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah mengetahui saham masing-masingnya, maka insyaallah mudah bagi kita untuk mengetahui berapa bagian dari jatah setiap ahli waris. Wa kullu ma yatrukuhu al-mayyitu mimma la qimata mimma lahu qimatun mu'tabaratun qabilun lil qismah imma haqiqatan bi tajzi'ati tarikati ila ajza kal athman aw bayani nasibi kulli warith duna tajzi'atin kal aqarat mathalan. Wa kullu ma yatrukul mayyit, semua yang ditinggalkan oleh si mayyit, mimma lahu qimah, dari benda-benda yang memiliki qimah, nilai yang teranggap. Ya, kalau mungkin sarung peninggalannya ini kan qimahnya nggak ada, nggak teranggap. Iya. Apalagi bekas sirwal dan jubahnya, mungkin ahli waris tidak ada yang melirik gitu. Tapi yang dibahas di sini adalah peninggalan yang dia memiliki qimah mu'tabarah, nilai yang teranggap, dipandang. Qabilul lil qismah, bisa menerima pembagian, bisa dibagi. Ada enggak di sana peninggalan mayit yang tidak mungkin dibagi? Ada, dia qimahnya cuma enggak bisa dibagi. Apa kira-kira contohnya? Harta peninggalan ada nilainya cuma sulit dibaginya gitu. Hah? Mobil ini termasuk bisa dibagi. Nanti akan datang penjelasannya. Imma haqiqatan, bisa dibagi ada kalanya secara hakiki. Ya, secara hakiki bisa dibagi. Bitajzi'atit tarika ila ajza
dengan warisan tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti al-athman, nilai mata uang. Ini kan bisa apa? Dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Atau dengan menjelaskan nasib bagian dari setiap ahli waris tanpa tajziah, memecah-mecahnya, membagi-baginya seperti al-aqarat, aset-aset, mobil. Mungkin nggak dibagi-bagi mobil, dipotong-potong? Nggak mungkin. Ini dapat roda, ini dapat setirnya enggak. Rumah juga demikian. Ya, sulit untuk dibagi-bagi. Sebagai contoh saja itu, masalan, thumma lil warithi al khiyaru imma an yabi'a. Kemudian kalau harta peninggalannya berupa aset-aset, maka bagi ahli waris al khiyar, silahkan memilih, boleh memilih. Imma an yabi'a hissatahu li ghairi, bisa dengan cara ia jual bagiannya kepada selainnya. Seperti tadi mobil, dia jatahnya dari mobil ini misalkan setengah, ya silahkan. Jatah setengah ini misalkan mau dijual kepada ahli waris yang lain, ya silahkan. Ya, itu pilihan yang pertama. Wa imma an yashtariya hissata ghairah, atau dia yang membeli bagian dari yang lain. Sudah, setengah punya kamu ini dari mobil saya beli, misalkan. Paham kan? Au tuba'u, atau jalan keluar yang ketiga, tuba'u, aset tadi dijual lil ghair, kepada orang lain, wa yuqsamu thamanuha, kemudian hasil penjualannya dibagi. Mudah kan? Ya kalau ini bentuknya uang, ya sudah langsung bisa dibagi, ya. Untuk selain uang seperti ini perlakuannya, ya. Ya asal ditawarkan dulu, barangkali ada di antara ahli waris yang mau membeli. Jangan langsung ditawarkan kepada orang lain, pihak luar dulu, ya. Nanti khawatir terjadi banyak percekcokan. Wali taqsimi tarikati, untuk membagi harta peninggalan, naqsimu mablaghat tarikah ala aslil maslah. Untuk membagi harta peninggalan, maka kita bagi mablagh, jumlah at-tarikah, peninggalan. Jumlah peninggalannya misalkan 1 miliar, dibagi kepada asal masalah. Sudah paham semua kan? Asal masalah sudah tergambar. Seperti asal masalahnya 10, hartanya 1 miliar. 1 miliar dibagi 10 berapa? Berapa? 50 juta? 100 juta, ya, 100 juta, ya. Nah itu. Jadi untuk membagi harta peninggalan, kita bagi dulu jumlah total harta peninggalan dibagi kepada asal masalah yang ada. Apa tujuannya? Lina'rifa qimatas saham, agar kita mengetahui nilai saham masing-masing, nilai sahamnya. Kalau tadi kan 1 miliar ya, asal masalahnya berapa? 10. 1 miliar bagi 10, 100 juta. Berarti ini 100 juta adalah qimah sahamnya, nilai sahamnya, nilai satu sahamnya. Tsumma nadribu qimatas saham, setelah itu qimah sahamnya 100 juta tadi, ya, dikalikan dengan fi itu dikalikan, nadribu fi, dikalikan dengan saham setiap ahli waris. Seperti kalau misalkan suami sahamnya 3, maka qimah saham tadi 100 juta dikali 3, jadi berapa? 300 juta. Itu. Walhasil, hasilnya itulah jatah dia, bagian dia. Mudah kan? Insyaallah ya. Contoh, seorang mati meninggalkan zaujah, bint, zaujah, istri, bint, anak perempuan, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak. Maka tentunya zaujah 1/8. Kenapa? Karena ada apa? Farun warith, bint. Bint sendirian berapa? Setengah. Ukhtun li'abin, saudari perempuan sebapak, apa? Ya, asibah. Asobahnya jenisnya apa? Asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ingat, kalau kumpulnya bersama cabang perempuan,
maka saudara-saudara apakah sekandung atau sebapak asaba ma'al ghair. Lihat zaujah penyebutnya 8, bint 2. 8 dengan 2 apa hubungannya? Tadakhul, maka diambil yang terbesar 8 dijadikan sebagai apa? Aslul masalah. Tinggal dibagi 1/8 dari 81, setengah dari 84, sisanya buat ukhtun li'ab 3. Sudah ketahuan di sini apa? Aslul masalahnya. Kemudian mablaghut tarikah, setelah dihitung mablagh at-tarikah, jumlah harta peninggalan si mayit adalah 800 dirham. Maka kita cari qimatus saham dulu. Qimatus saham sudah kita lewatkan tadi, barusan dihasilkan dengan cara membagi jumlah harta peninggalan dengan aslul masalah. Berarti 800 dibagi 8 sama dengan 100. Nasib masing-masingnya, nasib bagian masing-masingnya adalah dengan cara mengalihkan qimah saham yaitu 100 ya dengan sahamnya dia, zaujah 1, ya sudah 100 kali 1 ya 100 dirham zaujah. Kemudian bint 4, ya sudah 100 kali 4 400. Saudari perempuan sebapak 3 sahamnya ya dikali 100 jadi 300, selesai. Insyaallah ya, enggak ada isyal ya. Ada yang belum paham? Mudah. Contoh yang lain, misalkan ada seorang mati nih, meninggalkan harta peninggalan sebesar 500 juta. Ya, kemudian dihasilkan aslul masalahnya misalkan berapa? 10. Berarti berapa qimah sahamnya? 500 juta dibagi 10 50 juta ya. Itu qimatus sahamnya. Kemudian di situ misalkan ada istri misalkan sahamnya 2, ya 2 dikali berapa? 50 juta. Itulah jatah dia. Insyaallah enggak sulit ini. Tamarinu qismati at-tarikah, latihan-latihan membagi harta peninggalan. Latihan sekarang. Wazzi' at-tarikati taliyata 'ala al-warathati, bagilah harta-harta peninggalan berikut kepada para ahli warisnya. Silakan dikerjakan dulu. Yang sudah selesai ditulis di depan di papan tulis. Matat zaujatun, seorang istri meninggal. Meninggalkan ibu. Akhun li saudara laki-laki seibu. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Wa balaghat tarikatuha, harta peninggalannya sampai 60.000 dirham. Berapakah jatah masing-masingnya? Silakan kerjakan. Umun akhun li akhun syaqiq. Ya, umun akhun li akhun syaqiq. Silakan, siapa yang sudah selesai? Ibu berapa? Umun berapa umun? Sepertiga. Kenapa sepertiga? 1/6. Kenapa 1/6? Karena saudaranya berbilang lebih dari 1. Iya, sepertiga itu kalau saudaranya cuma 1. Di sini saudaranya ada 2, berarti ibu 1/6. Akhun li saudara laki-laki seibu berapa? 1 orang. 1/3. Saudara laki-laki sekandung bagaimana? Berapa? Kalau setengah berarti dia termasuk ahlul furud, saudara laki-laki sekandung. Asobah dia, asib, menerima sisa.
asib. Ingat, laki-laki yang dia farad dari saudara hanya saudara-saudara seibu. Kalau sekandung sebapak ya asib. Ya. Tuh kelihatan 1/6 1/3. Berarti asal masalahnya berapa? 6. 1/6 dari 6 berapa? 1. 1/3 dari 6 2. Sisanya 3. Sekarang qimatus sahamnya berapa? Qimah sahamnya berapa? 60.000 dibagi 6 berapa? 10.000 berarti qimatus sahamnya 10.000. Qimatus saham 10.000. Qimatus saham 10.000. Kemudian berapakah jatah masing-masingnya? Berarti mudah. Umun sahamnya 1, berarti 1 kali 10.000 berapa? 10.000. Iya. Kemudian akhul li 2. Sahamnya qimat saham 10.000. 10.000 kali 2 berapa? 20.000. Akhun syaqiq, saudara laki kandung 3 sahamnya. 3 kali 10.000 30.000. Udah selesai. Mudah Bang insyaallah. Yang kedua, mata'an ummin wa ukhtin syaqiq wa syaqiqah akhun li ithnan wa taraka mablagh, dan meninggalkan peninggalan sebesar 24 rial. Ya. Dulu 24 apa? Ribu rial. Khamsah wa ishrina alfan. Alfa riyalin, 24.000. Berapa? Ah, cepat. Umun berapa? Umun seper. Oh, masih belum mungkin aja ini. Umun. Terus ukhtun syaqiqah akhun li syaqiqah akhun li. Ibu berapa? 6. Ukhtun syaqiqah. Setengah. Akhun li Akhun itu saudara laki-laki ibu. Seper 6. Kenapa? Dia bukan sisa, bukan asobah kalau saudara seibu itu. Oh, ada 2 ya, betul. Ya, di sini ada 1 tulisannya. 2 ya. Kalau 2 berarti seper. Silakan, berapa masalahnya? 6. Umun 1/6 dari 6 1. Ukhtun syaqiqah setengah dari 6 3. Akhun li 1/3 dari 6 2. Pas. Berarti berapa ininya? Qimatus sahamnya 4. Di sini kan 24.000. 24.000. Aksul masal 6. 24 bagi 6 berapa? 4.000. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Insyaallah mudah ya. Paham ini sampai di sini? Antum caranya banyak loh. Bisa juga kayak gini. Misalkan harta peninggalannya 300 juta. Ibu misalkan dapat 3/6. Ya sudah. Berapa tadi? Berapa juta? 300 juta kali 3 bagi 6, kayak gitu juga bisa gitu. Boleh, kayak gitu juga boleh ya. Sama aja kok. Misalkan di sahamnya lihat ibu dapat 1/6. Ya sudah, kalau misalkan harta peninggalannya 600 juta, ya 600 juta bagi 6. Langsung aja.
Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih sulit? Hah? Ya itu cara thariqah saja. Thariqah yang mudah kayak gitu. Kalau antum dengan cara yang tadi langsung saja, misalkan kayak tadi kan ibu kan 1/6, hartanya berapa tadi hartanya peninggalannya? Pada kasus yang kedua kan 60 juta ya. Kasus yang kedua kan 24 juta. 24 juta misalkan antum langsung aja 24 juta kali 1/6 ya silakan untuk ibu. Untuk ukhtun syaqiqah 24 juta kali 3/6 ya juga silakan, sama sih. Silakan saja, boleh kayak gitu. Boleh dibagi asal masalah dulu kemudian dikalikan saham, atau dibalik, dikali saham dibagi asal masalah juga sama hasilnya. Iya langsung bisa. Iya. Iya dikali, iya kayak gitu tadi bisa. Insyaallah ya nggak sulit ini mah. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, ini perlu konsentrasi tinggi ini. Karena agak panjang pembahasannya. Al-munasakhat. Di sini enggak dijelaskan mana al-munasakhat secara bahasa itu apa. Iya. Mungkin karena ini kita peringkas. Enggak masalah, kita langsung saja ya ke definisi istilah yang disebutkan di sini tentang apa al-munasakhat. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, ta'rifuha, definisi dari al-munasakhat. Definisi istilahiyah, bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa maknanya munasakhat itu adalah al-izalah, menghapus. An yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu hatta yamuta man warathatuhu insanun akhar atau akthar. Ya. Definisi dari al-munasakhat adalah, batasannya adalah an yamuta insanun, ada seorang meninggal. Ya, ada seorang meninggal. Falam tuqsam tarikatuhu, belum dibagi harta peninggalannya. Hatta yamuta, hingga diikuti oleh kematian ahli waris yang lain, yang mana ahli waris yang lain ini ahli warisnya adalah orang lain, satu orang atau lebih. Agak jelimet ya. Kalau di kitab ini ada lebih mudah nih, tapi insya Allah antum nanti setelah itu kembali lagi paham. Kalau di kitab yang lain dikatakan secara ringkas nih, an yamuta wahidun fa aktsar, seseorang mati, satu orang atau lebih mati. Ya, an yamuta wahid fa aktsar, ada seorang atau lebih dari satu orang mati. Ya. Man min warasatil mayt al-ula, dari ahli waris mayit yang pertama sebelum harta peninggalannya dibagi. Ini juga sulit ya. Gini aja mudahnya antum. Al-munasakhat itu gambarannya adalah ada seorang mati. Iya. Sebelum harta waris yang dibagi ada ahli waris yang lain mati. Mati lagi misalkan. 2 lebih, ya sudah itu munasakhat. Paham ini? Ada seorang meninggal sebelum dibagi harta warisannya disusul oleh kematian ahli waris yang lain. Dalam keadaan ahli waris yang lain ini punya ahli waris yang berbeda. Ya. Kita ulangi di sini ya. Ya. An yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu. Ada seorang mati dalam keadaan belum dibagi warisannya, hingga yamutu, disusul dengan kematian ahli waris yang warathatuhu insanun akhar, pewarisnya orang lain, satu orang atau lebih. Maksudnya kalau ahli warisnya itu saja sih ya sudah nggak pengaruh. Contohnya ya, misalkan ada seorang mati meninggalkan anak 5. Sebelum anak 5 ini saja, sebelum dibagi, dari 5 anak laki-laki meninggal 1, tinggal 4. Ini kan itu saja. Kalau ini sih seperti nggak ada aja. Anak yang meninggal tadi seperti nggak ada, seperti 4 orang saja ahli warisnya. Ini masalahnya kalau misalkan satu anak laki-laki yang mati tadi, dia mati meninggalkan istri misalkan.
ya kan, meninggalkan anak misalkan. Ini kan yang repot. Ini munasakh. Paham gak nih? Ada seorang mati meninggalkan 5 anak laki-laki. Kemudian belum dibagi kepada 5 anak laki-laki ini harta waris, disusul oleh kematian anak yang terbesar dari anak laki-lakinya. Kemudian anak laki-laki ini meninggalkan istri atau anak misalkan, ya. Tapi kalau yang ditinggalkan hanya saudara-saudaranya satu yang 4 tadi, ya ini mah enggak munasakh gitu. Seperti enggak ada saja anak laki-laki yang mati ini, seperti si mayit meninggalkan 4 anak saja gitu. Paham gak nih? Ya. Kita ulang lagi. Munasakhat adalah seorang mati dalam keadaan belum dibagi warisannya hingga disusul dengan kematian ahli waris yang lain, yang mana ahli waris yang lain ini ahli warisnya adalah orang lain, 1 orang atau lebih. Paham ini? Nah, nanti dengan contoh-contoh insyaallah tambah paham ya. Falau qumna bihalli mas'alati kulli mayyitin 'ala infiradi, seandainya kita qumna bihalli, mencoba untuk menyelesaikan masalah setiap mayit secara sendiri-sendiri, yang enggak digabung, ini kan munasakhat digabung jadi satu penyelesaiannya tuh. Seandainya kita selesaikan masalah setiap ahli waris sendiri-sendiri, iya, wa tawzi'i tarikatihi 'ala warathatihi duna hajatin ila al-'amali bit-turuqil atiyah la sahha dzalik. Seandainya kita selesaikan masalah setiap ahli waris masing-masing, kemudian kita tauzi'i tarikatihi, membagi harta peninggalannya kepada ahli warisnya tanpa butuh untuk melakukan cara berikut ini, sahha dzalik, ini pun bisa benar. Berarti ada 2 cara ya. Misalkan ada seorang mati belum dibagi, disusul oleh kematian ahli waris berikutnya. Cara yang kunonya gitu ya, satu-satu ini selesai dibagi yang kedua. Cara yang lebih simpelnya dijadikan satu hitungnya. Ada perhitungan satu-satu diselesaikan, ada dijadikan satu penyelesaiannya. Nanti penyebutnya sama semua gitu. Nah, ini yang disatukan ini munasakhat itu. Cara menghitung yang sifatnya disatukan ini munasakhat. Kalau antum misalkan gak lulus pembahasan munasakhatnya ini, bukan membuat antum pesimis, bukan. Minimalnya antum sudah ngerti ya pemecahan yang sifatnya masing-masing. Silakan itu juga bisa gitu. Bisa itu juga. Gitu. Aduh repot ini. Sebelum ini mati, belum dibagi mati lagi. Aduh. Satu-satu enggak apa-apa, silakan gitu. Ya. Jadikan satu itu yang lebih bagus, ya. Itu munasakhat. Turuqu halli al-munasakhat, cara-cara menyelesaikan permasalahan al-munasakhat. Jadi al-munasakhat paham ini? Tergambar? Iya. Cara penyelesaiannya adalah, lihat poin yang pertama, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, idza kana warathatul mayyit tsani hum baqiyatu warathatil awwal ma tasawi irthi minhuma nuwarrith al-mawjudin mubasyarah. Ya. Idza kana warathatul mayyit tsani, apabila ya ahli waris mayit yang kedua, idza kana warathatil mayyit tsani, apabila para ahli waris dari mayit yang kedua, ya tergambar ke yang kedua. Ya, yang pertama kan orang meninggal pertama, ada ahli waris, ini ahli waris pertama, disusul dengan kematian berikutnya, berarti itu ahli waris yang kedua, gitu kan? Ya, barangkali nggak terbayang gitu. Apabila para ahli waris mayit yang kedua, hum baqiyatu warathatil awal, mereka juga adalah para ahli waris yang pertama, mereka jugalah para ahli waris yang pertama, orang-orangnya itu saja. Paham ini? Ma tasawi irthihim minhuma, bersamaan dengan itu jatah warisan mereka sama, dari ahli waris yang pertama segitu, dari ahli waris yang kedua segitu. Paham ini? Maka kalau seperti ini mudah. Nuwarrith al-mawjudin mubasyarah, kita bagikan ahli waris kepada orang-orang yang ada secara langsung dibagi saja. Itu paham ya? Gampang itu. Yang menjadi masalah nanti kalau misalkan dari ahli waris yang pertama jatahnya segini, dari ahli waris yang kedua berbeda jatahnya. Ah ini. Ya.
Atau ada ahli waris yang lain yang dia bukan ahli waris dari orang pertama. Ya, ini munasabah di sini. Sebenarnya sih insyaallah kalau sudah ketemu asyik juga ini. Kalau belum ketemu ya buyang. Misal contoh untuk yang pertama ini. Mata insanun ala thalathati ikhwatin asyiqqa. Ada seorang mati meninggalkan 3 saudara sekandung. Seorang mati meninggalkan apa? 3 saudara sekandung. Famata ahaduhum, maka salah satu dari 3 saudara sekandung tadi mati qabla qismati tarikah, sebelum warisan dibagi. Berarti kan ahli waris yang kedua ya ahli waris pertama juga, dan jatahnya sama dari yang pertama dan yang kedua, sama-sama ini bapaknya, sama-sama ini saudaranya, paham? Maka fayuqsamul baqi 'ala al-itsnain, maka sisa peninggalan tinggal dibagi kepada 2 orang, sudah. Lihat bagannya itu, akhun syaqiq, saudara laki-laki yang sudah meninggal dikulis ta, nah itu tuwfiya meninggal, ta itu tuwfiya mati. Kemudian yang kedua dan ketiga yang hidup ya akhun syaqiq tinggal dikasih saja masing-masing satu. Kemudian asal masalahnya ya dijumlah dari satu tadi, 1 tambah 1 2, berarti asal masalahnya 2, berarti masing-masing setengah-setengah. Udah bisa kan? Setengah-setengah. Ada iskal nggak? Ada kesulitan nggak? Ini kan ceritanya yang mewarisi adalah mereka para asobah semua. Iya. Kalau laki-laki semua ini kan sama jatahnya mereka. Ya, sama. Satu-satu. Iya. Sampai di sini paham belum? Hah? Paham? Kalau belum paham, nggak apa-apa. Iya. Sekarang kalau misalkan ada seorang mati yang meninggalkan misalkan saudara laki-laki sekandung 5. Sebelum dibagi 2 saudara laki-laki sekandung meninggal. Misalkan ada kejadian kecelakaan, tinggal 3. Maka bagaimana cara baginya? Ya sudah. Iya, sepertigaan semua. 1 dijumlah jadi 3, sepertiga, selesai juga. Ya, kenapa? Karena ahli waris yang kedua dia juga ahli waris dari yang pertama. Jatahnya dari yang pertama 2 sama. Ya. Ya, tergambar ya. Ini pelan-pelan dulu enggak apa-apa lah. Wa in lam yakunu kadzalik na'mal bil khutuwati taliyah. Ya. Apabila keadaannya tidak seperti itu bagaimana? Ya, ketika ahli waris kedua berbeda dengan yang pertama, atau sama cuma jatahnya berbeda antara dari yang kedua dengan yang dari yang pertama itu. Ya, kalau tidak seperti itu keadaannya, maka kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ya, nahullu mas'alatal mayyit al-awwal kama marra. Kita selesaikan dulu masalah mayit yang pertama, dihitung. Iya, sebagaimana cara yang sudah lewat. Wa nusahhihuha in ihtajat ila tashih, dan kita tashih dulu asal masalahnya kalau memang butuh tashih, seperti terjadi pecahan, inkisar, atau terjadi aul misalkan. Iya kan? Kan ditashih dulu. Iya. Paham ini? Jadi kasusnya mayit yang pertama kita selesaikan dulu. Kalau perlu tasih dulu. Semoga belum lupa pembahasan tasih ini. Kemudian yang kedua, na'mal mas'alatal mayyit ats-tsani kadzalik. Setelah itu kita kerjakan juga masalah mayit yang kedua seperti cara menyelesaikan masalah mayit yang pertama. Paham? Nah, persis masalah mayit yang kedua, dia mati meninggalkan siapa? Ya kan? Ini. Berapa jatahnya ini segini. Masalahnya berapa ini? Selesai. Ya. Setelah itu, ya. Nandur al-alaqah baina sihamil mayyit tsani min mas'alatil awwal wa baina asli mas'alatihi bitabayun aw tawafuq faqat. Ya. Setelah kita selesaikan masalah kasus yang pertama, kasus yang kedua, sekarang digabungkan. Nih cara menggabungkannya seperti ini, lihat.
Makanya baganya harus lebar di sini. Nandur al-alaqah, kita perhatikan keterkaitan baina sihamil mayyit ats-tsani, antara sahamnya mayit yang kedua. Kalau sahamnya mayit yang kedua itu letaknya di mana? Di yang pertama kan? Iya, kita ini gambar ini. Aduh, padahal kurang gede juga. Ya udah nantilah. Ya. Jadi kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua. Ya. Min mas'alatil awal, yang ada pada masalah yang pertama, ini ada penjelasannya. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang pertama yang ada pada masalah yang pertama. Kita ulangi. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ini paham kan insyaallah? Ini kan kasus yang pertama kita sudah selesaikan, ya kan? Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang pertama untuk apa? Iya, untuk yang pertama ahli waris yang pertama. Untuk masalah yang kedua untuk ahli waris yang kedua. Kata beliau di sini, kita perhatikan keterkaitan antara saham mayit yang kedua. Perhatikan yang ada pada masalah yang pertama. Nih, kalau mayit yang pertama yang gak dibahas karena dia sudah mati, gak dapat kan. Mayit yang pertama kan sudah wassalam dia. Kalau mayit yang kedua kan sempat dia dapat, iya kan? Nah, jadi gak dibahas yang pertama mah, ya, gak dibahas yang pertama mah, mayit yang pertama mah. Tahu lagi, bolak-balik ke bapak. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ya. Wa baina asli mas'alatihi, dengan asal masalahnya mayit yang kedua. Enaknya sih memang ditulis ya. Tapi enggak, maksud ini paham enggak yang ada di audionya ini kalau ditulis semuanya. Dan nanti insyaallah kita bisa tulis di sini kecil-kecilan bisa. Jadi setelah kita menyelesaikan masalah yang pertama, masalah yang kedua, langkah berikutnya apa? Membandingkan antara apa? Asul masalah mayit yang kedua yang ada pada kolom apa? Asal masalah yang pertama dengan asul masalahnya mayit yang kedua yang ada pada kolom yang kedua, dibandingkan. Paham ini? Ya. Ya memang enak sambil praktek gitu. Tapi nggak apa-apa, kita baca dulu teorinya. Bitabayuni awit tawafuq faqat, dipandangnya dengan dua kacamata saja. Kacamata tabayun sudah lewat 2 dengan 3, ya kan? Ya, dan semisal itu. Awit tawafuq atau tawafuq, sudah 2 kacamata ini saja yang digunakan. Sampai di sini paham belum nih langkah 3 nih? Hah? Kita ulang lagi kalau belum jelas. Sudah kita praktek langsung aja ya. Ya. Cuma ini jadi yang di apa, enggak melihat langsung kerepotan, ketinggalan. Ya, kita enak gini aja, langsung praktek saja lah kita enak. Nih, kasusnya seperti ini. Misalkan ada seorang mati meninggalkan siapa? Istri. Ya, kemudian meninggalkan anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya 3. Ya. Kemudian sebelum dibagi disusul dengan kematian anak laki-laki 1. Anak laki-laki satunya apa? Meninggal. Ya, anak laki-laki meninggal. Ini anak laki-laki meninggal. 1 anak laki-laki ya meninggal. Ya. Dia meninggalkan istri. Ya. Dan anak laki-laki 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita selesaikan dulu kasus yang pertama. Kolomnya dipanjangin ya. Nah. Siapa tadi? Istri ya, istri. Ya, zaujah. Nah, kemudian anak laki-laki 3. Ibnun 3. Ibn ada 3 orang. Kita pisah aja ya anak ya. Ibn. Ya. Nah, kita selesaikan dulu bersama-sama. Iya. Ya.
Zaujah berapa? Ada anak laki-laki ya? 1/8. Anak laki-laki 3 berapa? Sisa ain asobat tengah sini ya. Asobat. Berarti asal saya berapa? 8. Zaujah 1. Sisanya berapa? 7. Ini kan 7 di tengah-tengah. Pecah enggak 7 ini? Tadi pecah, ditasahi dulu. Ya, ditasahi dulu. Kepalanya kan 3 ini. 7 sahamnya. Iya. Maka 3 ini kita angkat ke atas begini. Dikali 8, berapa 3 kali 8? 24. Ini asal saya batasi namanya. Yang dikali dengan 3 kali 1? 3 kali 7 berapa? Ya masing-masing 7 kan? Nah, sudah selesai? Nah, setelah itu kita selesaikan kasus yang kedua. Di sini dikatakan bahwasanya satu anak ini meninggal. Jadi kita akan tulis ya tuwfiya. Tuwfiya. Iya. Meninggalkan siapa saja? Istri. Nah, kolomnya di bawah dia. Kolomnya di bawah biar nyampur. Iya. Dia mati meninggalkan istri jauhnya. Nah, apalagi anak laki-laki, ya kan? Ibn. Nah. Bagaimana zaujah? Ini ada seorang mati meninggalkan zaujah. Zaujah ini berapa? 8. Anak laki-laki? Sisanya ain asoba. Berarti asal-asalnya berapa di sini? 8. Taruh di sini. Gitu. Nah, 1/8 tidak berapa? Ya sini di 1. Sisanya berapa Ibn? 7. Nah, selesai kan? Nah, tugas antum sekarang adalah melihat keterkaitan antara saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Berapa saham mayit yang kedua? Ini kan 7 dia. Mas, ini saham, ini namanya apa? Saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ini kan 7. Dibandingkan dengan apa? Dengan aslul masalah dia. Aslul berapa dia? 8. Nah, paham ini? Ketemu? Dilihatnya dengan 2 kacamata saja. Kacamata apa? Tabayun dan tawafuk. Sekarang 8 dengan 7 tabayun dan tawafuk. Tabayun. Kalau tabayun mudah. Tinggal disilang saja sudah. Di sini kan 7. 7-nya diletakkan di atas asal masalah pada ini yang kedua ini. 8-nya dipindah ke sini. Tuh. Dipindahin saja sudah. Ya. Jadi kan 7 dengan 8 apa? Tabayun. Maka 7-nya kita letakkan di atas 8. 8 ini asal masalah mayit yang kedua, ya kan? Kemudian 8-nya asal masalah mayit yang kedua dipindahkan di atas asal masalah yang pertama. Setelah itu nanti masuk ke sini saya mudah. Dicari al-jami'. Dicari asal masalah yang mengumpulkan dua-duanya. Al-jami' ini caranya mudah, tinggal antum kalikan saja 8 dengan 24. Berapa? 8 dengan 24. Nah, ayo. Dikali 100. Yang salah berapa? Kalau salah di sini bawahnya salah semua. Berapa? 142. 92. Ini penyebutnya sama semua nanti. Nah, kalau ini sudah selesai, ini namanya juz'u saham nih. 7 dengan 8 yang di atas asal masalah pertama dan kedua itu juz'u saham. Nanti antum juz'u sahamnya dikalikan dengan ini 3. 8 kali 3 berapa? Berapa? 24. Ya. Yang sudah mati dikosongkan, catatnya enggak ada. Ditaruh di al-jami'ah ya. 8 juz'u saham dikali 3 ini kan zaujah 3 catatnya. Hasilnya ditaruh di bawah al-jami'ah, ini al-jami'ah. Al-jami'ah. Ya. Kemudian 8 kali 7 berapa? Ibn berapa? 56. Ini juga 56 kan? Nah, sekarang kita hitung juz'u saham untuk asal masalah yang kedua 7 dikali zaujah 1 berapa? 7. Kemudian 7 Ibn 7 kali 7 berapa? Berapa? Coba dihitung sama enggak? Kalau sama betul, kalau enggak sama beda. Kalau sama beda, kalau enggak sama salah. Betul enggak? Coba dihitung 24 tambah 56 tambah 56 tambah 7 49. Betul? Nah,
Jadi nanti ketika ditanya berapakah zaujah dari mayit yang pertama, zaujah 24/192. Ibn 2 orang, ibn dari mayit yang pertama itu masing-masing 5/6/192. Kemudian zaujah dari mayit yang kedua 7/150. Penyebutnya sama semua jadi. Paham ini? Ini pembukaan saja, nanti kalau sekarang belum paham ya kita ulang lagi nanti gitu. Iya. Seperti itu kaidahnya. Iya. Nah, kalau tawafuk ya kita harus ini aja langsung sini aja ya. Kalau tawafuk misalkan ya, tawafuk kayak gini misalkan, kalau tawafuk misalkan 6 dengan 6, 1 sudah. 1. Kalau sama bilangannya tawafuk 1, masing-masing 1 juz sahmnya, paham? Dikali 1. Pokoknya kalau tawafuknya sama 6 dengan 6, pokoknya di atasnya ini 1. Berarti 9 dengan 9 ya, 1 sudah. Tawafuknya kan di 9. Pokoknya kita enggak memandang selain itu, hanya tawafuk dengan tabnya saja. Sekarang kalau 4 dengan 8, tawafuk berapa? Misalkan ini asul masalah mayit yang kedua pada masalah yang pertama 8. Kemudian asul masalah dia sendiri 4. Berapa berarti? Bagi 4 kan? 8 bagi 4 2. Nah, 2-nya taruh di sini. Ini 4 bagi 4 1 taruh di sini. Banyak batin aja sudah nanti. Ya sekarang kita baca dari sini aja loh. Barangkali menerawang-nerawang belum paham sudah. Ya Allah sendiri lebih enak pakai coret-coret jelaskan daripada baca ini kadang takut enggak paham gitu. Ya, baik kita ulangi ya. Lihat. Ya. Nomor 3 masih ya. Kita lihat alaqah keterkaitan antara siham mayit yang kedua, saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama dengan aslul masalah dia. Aslul masalah dia kan yang kedua itu, ya kan? Dengan 2 kacamata tabayun dan tawafuk. Nah, fa in kanat mutabayyinah sudah. Nah, apabila setelah dibandingkan antara sahamnya mayit yang kedua pada masalah yang pertama dengan aslul masalah dia itu dihasilkan mutabayyinah bertabayun, maka langkahnya nadrib asla mas'alati tsani. Kalau di sini caranya mengalihkan langsung. Kalau kita kan enak diletakkan dulu baru dikali, ya kan? Kalau di sini langsung dikalikan. Lihat. Nadrib asla mas'alat tsani, kita kalikan asal masalah yang kedua. Ini kan asal masalah yang kedua. Paham? Iya. Fi aslil mas'alatil ula, dengan asal masalah yang pertama. 8/20. Itu aja. Kalau kita kan enak ditaruh di atas dulu. Iya. Wan natij wa aslu mas'alatil jami'ah. Hasilnya itulah masalah al-jami'ah yang mengumpulkan semuanya, penyebut yang mengumpulkan semuanya itu. Wa kadzalika nadribuha. Kalau sudah selesai, demikian bila kita kalikan juga. Ini asal masalah yang kedua, kita kalikan juga fi sihamil ula dengan sahamnya ahli waris yang pertama dengan ini. Ya. Jadi ini dikali ini di sini, kemudian ini dikali ini. Ini dikali ini. Paham? Itu. Demikian pula kita mengalihkan masalah yang kedua tadi dengan sahamnya mayit, dengan saham ahli waris mayit yang pertama. Selain saham mayit yang kedua, ya kalau ini kan sudah mati, mayit yang kedua nggak dikalikan lagi dengan dia sudah mati, dikosongkan saja. Paham ini? Iya. Kemudian wa nadrib sahmal mayit ats-tsani, kita kalikan. Iya, saham mayit yang kedua ini, saham mayit yang kedua ini kan. Nah, bikamili mas'alatihi ada asliha, dengan keseluruhan masalahnya mayit. Ya. Dengan keseluruhan apa? Masalahnya mayit 7. Ada asliha, tidak dikalikan dengan asalnya. Asalnya berapa di sini? 8. Ya, enggak perlu dikalikan ini. Enggak usah. Jadi antum 7 ini dikali ini 1, 7 kali 7 ini. Ini enggak usah dikalikan 8, enggak usah. Paham itu? Ya sudah, selesai kayak gitu aja. Nanti sampai berapa hatta 5, 6, 7, 8, 9 juga kayak gitu. Kalau misalkan antum dapati ada yang ketiga, ya berdasarkan ke yang dua. Ada yang keempat berdasarkan ketiga gitu.
Nah, kayaknya perlu banyak latihan ini. Hah? Lihat latihannya di sini. Iya. Misal contoh, seorang mati meninggalkan zaujun, suami, ummun, ibu, amun, paman. Zaujun berapa? Setengah. Karena tidak ada far'un waris. Ummun 1/3. Kenapa? Karena tidak ada far'un waris, tidak ada saudara. Am, paman, asib, sisa. Berarti 1/2, 1/3. 2 dengan 3 tabayun dikali 2 dengan 3 berapa? 6. 2 kali 2 apa? 2 kali 3 berapa? 6. Itu asmasalah, itu lihat asmasalah 6. Lihat 6, dapat kan? 6. Enak pakai proyektor ini. Ya. 6 itu. Ya. Sekarang dihitung setengah. Ini ke zauj, setengah dari 6 berapa? 3. 1/3 dari 6 2. Sisanya berapa? 1. Sekarang yang meninggal zauj. Ini ditulis mim 1 mayit awal. Al-mayit al-awal. Mim 1 itu al-mayit al-awal. Zauj meninggal. Yang meninggal Anda mengurungi ya, digurungi jatahnya yang meninggal ini, digurungin. Ya. Kemudian dia meninggalkan siapa? Gitu kan? Ternyata dia mati, zauj ini meninggalkan bint, anak perempuan, meninggalkan akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung, juga meninggalkan tadi keluarga yang bersamanya, ibunya si istri, pamannya si apanya berarti nih? Ini bagi zauj apanya? Ibunya istri ya kan? Pamannya istri. Kalau ibunya istri orang lain, maka itu gharibah, orang asing, bukan ahli waris. Ya, kemudian pamannya istri, itu gharib, orang asing, bukan ahli waris. Ahli waris dia hanya bint. Jadi kalau ahli waris perhatikan nih. Kalau ahli warisnya itu baru ya di bawah kolomnya, di bawah. Bint di bawah kolomnya. Akh syaqiq di bawah. Sekarang bint berapa? 1 orang? Setengah. Akhun syaqiq, saudara laki sekandung, ya sisa. Berarti asal masalahnya berapa? Cuma 1 orang setengah? Ya 2. 2 antum akad sebagai apa? Asal masalah sejajar ya dengan asal masalah yang pertama itu. Penempatannya ya, ingat. 2. Ya, pada asal masalah yang kedua ini ya dikosongkan apa yang memang sudah meninggal dan apa yang memang dia bukan ahli waris. Sekarang bint setengah dari 2 berapa? 1. Sisanya akhun syaqiq 1 sudah. Nah, paham ini? Sudah selesai. Sekarang tugas kita apa? Sudah selesai menyelesaikan 2 asal masalah ini, membandingkan ya antara asal masalahnya mayit yang ada pada asal masalah yang pertama dengan asal masalah dia sendiri. Kita dapati di sini asal masalahnya mayit pada masalah yang pertama 3. Kemudian asal masalah dia sendiri berapa? 2. 2 dengan 3 apa hubungannya? Tabayun. Sudah tinggal disilang saja sudah. 3-nya diletakkan di atas asal masalah yang kedua, 2-nya dipindahkan di atas asal masalah yang pertama. Paham ini? Sekarang tugas antum apa? Nyari al-jami'ah. Al-jami'ah, asal masalah yang mengumpulkan seluruhnya. Al-jami'ah dihasilkan dengan ia mengalihkan asal masalah yang kedua dengan asal masalah yang pertama. 2 kali 6 berapa? 12. Nah, jatah para ahli warisnya tinggal dikalikan dengan saham ini. Juz'u saham namanya, 32 itu. Di sini kan ummun jatahnya 2 ya. Kalau yang sudah meninggal zauj enggak usah dihitung. Ya, dikosongkan saja, di strip. Ummun 2 sahamnya. Juz'u sahamnya berapa? Di atas itu 2 ya kan? 2 kali 2 berapa? 4. 4 ini diletakkan di atas aslul jami'ah, di atas al-jami'ah. Kemudian sahamnya 1. Juz'u sahamnya di atasnya 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2 ini diletakkan di atas di bawah al-jami'ah. Selesai itu. Sekarang kita masuk ke penyebutan sahamnya ahli waris yang ke berapa? 2. Ya, lihat ahli waris yang kedua bint 1. Juz'u sahamnya berapa? 3. 3 kali 1 berapa? 3. Akhun syaqiq sahamnya 1. Juz'u sahamnya berapa? 3. 3 kali 1 3. Coba dihitung pas enggak? Kalau pas berarti benar. Kalau enggak pas berarti salah. Benar kan? Sudah itu. Ketemu insyaallah ya. Nanti bagi yang sudah paham, ana minta bantuan untuk memahamkan kepada teman-teman yang belum paham. Cukup dulu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Allah subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.